نستهديه ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وقال سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد رحمكم الله فإن أصدق الحديث وأحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya, sehingga di kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya kesempatan untuk bermajelis ilmu. Mudah-mudahan majelis ilmu kita ini majelis yang diberkahi, dirahmati dan menjadi penjunjung tinggi derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan menjadikan ini semua sebagai sarana kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salat serta salam mudah-mudahan selalu kita panjatkan, kita senandungkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan tidak lupa juga para pengikutnya senantiasa setia di atas sunnahnya hingga yaumul qiyamah kelak. Kita berdoa memohon kepada Allah agar kita termasuk hamba yang diberkahi oleh Allah untuk menjunjung tinggi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahibati fillah, azani Allah wa yakum jami'an. Kita akan melanjutkan materi pembahasan kita. Pada pertemuan yang lalu kita sampai di poin apa, Pak? Masih ingat? Apa? Perintah memperindah suara, atau dikatakan tazyinus saut fi tilawatil Quran, yaitu kita diperintahkan ketika membaca Al-Quran adalah tazyinus saut, yaitu memperindah suara di dalam membaca Al-Quran. Itu sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, hadis dari Bara' ibnu Azib. Rasul SAW bersabda, zayyinul Qur'ana bi aswatikum, yaitu hiasilah Al-Quran itu dengan suara-suara kalian. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an, bukan golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Baik, di dalam ini ada dua catatan penting yang disampaikan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitab Zadul Ma'ad tentang melakukan Al-Quran ini. Itu berdasarkan hadis Nabi, Rasulullah mengatakan laisa minna. Dan ingat ya, hadis yang di situ memiliki lafal laisa minna di dalam Al-Quran itu banyak. Di dalam hadis Nabi SAW itu banyak. Dan ketika tertuliskan di situ, termaktub atau terucap kalimat laisa minna, berarti
hadis tersebut itu berupa, yaitu berisikan tentang masalah bab ancaman. Yaitu apa? Ancaman yang berat. Berarti yang melanggar hadis tersebut itu termasuk orang yang melakukan dosa besar. Saya ulangi, Pak. Di dalam hadis Nabi SAW banyak Rasulullah SAW menyatakan dengan kalimat laisa minna. Ya, apa arti laisa minna itu? Bukan golongan kami. Kata Rasulullah SAW, bukan golongan kami. Dan itu banyak Rasulullah mengatakan itu bukan golongan kami. Menunjukkan apa tadi? Ini adalah ancaman yang sangat besar, dan yang masuk di dalam bukan golongan tersebut, ya dia termasuk orang yang melakukan dosa besar. Karena kalimatnya kalimat keras. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan bukan golongan kami. Lah terus lalu golongan siapa? Gitu kan? Dan banyak hadis-hadis yang serupa gitu loh. Saya kasih contoh. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man ghasya falaysa minna." Apa ghasya itu? Apa ghasya itu? Ghasya dusta gitu kan. Kemudian ada hadis lagi, laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana, kata Rasulullah. Contoh, bukan golongan kami orang yang tidak menyayangi anak kecil dan tidak menghormati yang lebih besar. Maka ini berat, konsekuensi dari hadis ini berat. Bukan golongan kami gitu kan. Ada hadis lagi yang menyebutkan apa namanya? Man lam yahtam bi amril mu'min falaysa minna. Barang siapa yang tidak perhatian terhadap kesusahan orang beriman, maka bukan golongan kami. Nah, itu berat, Pak. Ada lagi hadis apa? Banyak ya tentang kalimat laisa minna, laisa minna. Maksudnya bukan golongan kami, bukan termasuk golongan kami. Oh, itu berat itu. Nah, termasuk Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Kata Rasul, bukan golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Nah, maka ini ancaman berat. Maka kalau membaca Al-Quran itu cuma sekedar rata, nggak jelas, tidak tajwidnya nggak terbaca dan sebagainya, ini terancam dengan hadis ini gitu. Baik, di sini ada dua catatan penting yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah di dalam kitab Zadul Ma'ad. Di dalam hadis bukan golongan kami orang yang tidak melakukan Al-Quran. Di sini ada dua catatan penting. Yang pertama, lagu yang dimaksud adalah sesuai dengan tabi'inya manusia. Itu lagu yang dimaksud adalah sesuai dengan tabi'i manusia. Ya sudah. Kita maksudnya gini, kita berusaha semaksimal mungkin melakukan Al-Quran tanpa dibuat-buat gitu kan, tanpa dibikin-bikin, tanpa apa namanya, yaitu memperberat diri, itu tanpa dibikin-bikin, tanpa adanya tasannu'an wa takallufan, itu yang dimaksud. Itu tanpa adanya sesuatu yang di pencitraan lah, itulah kalau dalam bahasa modernnya itu yang dimaksud. Ya sesuai tabiinya, antum mampunya seperti apa, ya itu udah. Maka para ulama memasukkan di dalam masalah bab al-bid'ah fil qiraah, yaitu termasuk perbuatan-perbuatan bid'ah di dalam qiraah. Salah satunya ketika seseorang itu meminjam nada orang lain, maksudnya meminjam lagu orang lain, ya bukan asli tabiat nadanya dia, lagunya dia.
Dia tasonuk, membikin-bikin, saya hari ini nadanya ini, besok ganti lagi tuh nadanya ini, gitu kan. Wah, besok Imam A, Selasa Imam B, Rabu Imam C. Nah, berarti kan ini apa? Sesuatu yang dibikin-bikin. Ini yang dimaksud. Itu yang pertama, tentang itu apa, tentang masalah apa tadi? Tentang nada tadi, yaitu tentang nada atau lagu Al-Qur'an. Yang kedua, yaitu lagu yang diperoleh itu dari usahanya sendiri. Ya sama seperti yang pertama tadi. Maksudnya sesuai tabiat manusia, itu tidak dibikin-bikin. Yang kedua atas usaha sendiri. Ya sudah, sendirinya emang seperti itu. Ya emang seperti itu, nada saya seperti itu, gitu loh. Adapun ada yang baik, ada yang bagus, ada yang tidak, itu mauhibah minallah. Suara ada yang tinggi, rendah, cempreng, tipis, tebal, kayak trim di gelinding nih juga ada gitu. Seperti kalau dulu itu ada bahasa Jawa itu black digeret ya enak gitu. Itu masing-masing mauhibah minallah subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang menjadi inti di sini adalah kemarin, yaitu tartilnya sesuai tidak dengan tajwidnya. Ada seseorang yang membaca Al-Quran nadanya lurus saja, tapi tajwidnya benar. Ada yang bisa tajwidnya bagus, mendayu-dayu bagus, didukung dengan suara yang indah. Itu juga boleh. Nah, yang dilarang itu adalah mendayu-dayu tapi nggak ada kaidah tajwidnya yang benar. Itu awas, hati-hati. Nah, itu nggak boleh. Baik. Itu tentang catatan kemarin tentang melakukan Al-Quran antara terpuji yang tercela. Kemudian ya ikhwah, poin selanjutnya, kalau kemarin poinnya tentang apa? Yaitu memperindah suara di dalam Al-Quran. Yang selanjutnya adalah tadabbur wal khusyu' fi tilawatil Quran. Tadabbur dan khusyuk dan menangis di dalam membaca Al-Quranul Karim. Ini termasuk perkara yang dianjurkan. Maka pertama, dulu mungkin pernah saya sampaikan bahwasanya para ulama mengatakan Al-Quran diturunkan itu memiliki 4 tujuan poin utama. Yang pertama apa? Dibaca, kedua dihafal, ketiga didaburi, keempat diamalkan. Ini diantara tujuan Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran. Itu pertama dibaca, kedua dihafal. Ya, membaca penuh dengan kaidah. Membaca Al-Quran itu ada kaidahnya. Nggak boleh membaca semaunya kita sendiri, tidak. Menghafalkan Al-Quran, maka setiap muslim harus menghafal Quran itu. Ya, walaupun menghafal itu tidak diwajibkan seluruhnya 30 juz, karena 30 juz itu fadl, keutamaan bagi siapa saja yang mampu. Tapi minimal dia harus menghafalkan Al-Quran. Minimal surat yang paling wajib dihafal itu apa? Surah Al-Fatihah. Maka seorang muslim tidak harus, mau nggak mau harus hafal yang namanya Al-Fatihah. Maka seorang muslim perbanyak menghafalkan Al-Quran. Yang ketiga, apa tadi tujuan Al-Quran diturunkan? Ditadabburi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Shad ayat 29. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kitabun anzalnahu ilaika mubarak." Al-Qur'an diturunkan kepadamu wahai Muhammad penuh dengan keberkahan. Mamlu'un bil barakah. Yaitu Al-Qur'an ini penuh dengan yang namanya keberkahan. Keberkahan yang dimaksud
Al-Quran sendiri itu penuh dengan keberkahan, kedua keberkahan membacanya. Membaca Al-Quran juga penuh dengan keberkahan. Kitabun anzalna ilaika mubarak, makanya umum di sini keberkahan. Dekat dengan Al-Quran itu berkah, mendengarkan Al-Quran kita khusyuk di sana berkah, membaca Al-Quran berkah. Nah, mubarakun liyadabbaru ayatihi, kata Allah Subhanahu wa taala, agar yaitu apa? Orang-orang itu benar-benar apa? Mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an itu, waliyatadzakkaru ulul albab. Nah, orang-orang yang berakal itu agar bisa mengambil pelajaran, itu mengambil pelajaran. Maka di sini ada kewajiban ya ikhwah untuk mentadaburi Al-Qur'an. Terus yang jadi pertanyaan, bagaimana kiat kita mentadaburi Al-Quran? Bagaimana kiat kita itu mentadaburi Al-Quran? Yang pertama adalah hudurul qalbi fi tilawatih. Yang pertama, agar kita itu tadabbur, bisa mentadaburi Al-Quran, adalah hudurul qalb, yaitu menghadirkan hati di dalam membaca Al-Quran itu. Itu ketika membaca Al-Quran kita hadirkan hati kita, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala itu tidak boleh terlewat. Nah, ketika hati kita sudah hadir, kita berusaha khusyuk. Yang selanjutnya tadi berusaha khusyuk, kemudian apa? Berusaha semaksimal mungkin memahami maknanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, mengambil faedah dari makna itu. Yaitu pertama hudurul qalbi, yaitu ketika membaca Al-Quran itu hati itu harus dihadirkan. Kemudian berusaha khusyuk di dalam membaca Al-Quran itu. Yang ketiga, memahami maknanya, berusaha memahami makna Al-Quran itu. Yang keempat adalah apa tadi? Berusaha mengambil faidah dari ayat itu. Karena ini beda loh. Kalau cuma berusaha memahami makna, terkadang dari terjemahan selesai. Tapi kalau kita bisa mengembangkan faedah dari ayat tersebut, kita baru akan tahu tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Hayya na'khudhu misalan. Mari kita ambil satu permisalan di dalam sebuah ayat. Ketika seseorang memahami, berbicara tentang kalimat alhamdulillahi rabbil alamin, apa makna yaitu ayat alhamdulillahi rabbil alamin? Apa makna? Apa artinya? Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Kalau kita sampai sini tok, poinnya sampai sini tok, kita cuma sebatas sampai poin apa di sini? Mengerti terjemahan, maknanya tok, selesai. Berbeda kalau kita sandingkan tahunya kita, pahamnya kita dengan terjemahan, kita hadirkan hati. Kalau sudah hadir hati, berusaha bagaimana khusyuk. Nek sudah khusyuk baru tuh ambil faidah dari kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Apa coba? Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Berarti pujian yang besar, pujian mutlak itu diperuntukkan untuk siapa? Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang muslim, Pak, pantang memuji berlebihan kepada makhluk melebihi kapasitas makhluk itu. Paham? Pantang seorang muslim itu, Pak, memuji makhluk melebihi kapasitas dari makhluk. Paham? Paham gak ini maksudnya? Pantang maksudnya itu
nggak punya prinsip. Jangan sampai punya prinsip seorang muslim memiliki apa tadi? Prinsip memuji muslim yang lainnya, memuji makhluk yang lainnya melebihi kapasitas makhluk. Contoh ada pejabat kesini gitu ya. Pejabat kesini itu siapa? Contoh nih, contoh siapa? Antum pejabat, siapa yang pejabat ada? Atau jangan pejabat lah, apa ya, orang punya pangkat lah, atau orang kaya lah, atau orang siapapun itu. Terkadang seseorang karena ada harapan lebih kepada makhluk tersebut, pujiannya lebih, ya atau tidak? Bahwa ini ada pejabat nih, ini bupati atau oh jangan bupati lah, siapalah gitulah gitu kan. Kemudian kita datang ke sini, terkadang kita berlebih menyikapi dia dengan harapan saya pengen mendapatkan balasan kucuran dari dia, entah kucuran bansos kayak entah apa, terserah gitu. Wah, dipuji berlebihan sampai nunduk sampai ngesot itu masih mending. Yang lebih parahnya lagi ketika memuji berlebihan kepada orang soleh, boleh atau tidak? Memuji berlebih kepada orang soleh boleh atau tidak? Nggak boleh. Kenapa? Awal mula kesyirikan terjadi kena muji orang soleh. Wow, ini ada kiai fulan Ustaz, dia tuh orang soleh, kuburannya nyala, datang ke situ nyari keberkahan, yuk ngesot di kuburan itu. Terjadi hari ini, terjadi. Padahal tadi apa? Segala puji semuanya. Makanya di situ menggunakan, kalau antum tahu bahasa Arab lebih mengenal lagi, karena alhamdu alif lam di situ bermakna al istighraq. Istighraq itu maknanya seluruh pujian itu milik Allah Subhanahu wa taala. Jangan memuji makhluk yang berlebih. Tapi boleh nggak memuji makhluk, Pak? Boleh, tapi sesuai dengan kapasitas, selesai. Rasul saja nggak mau dipuji berlebih ya Pak. Nah alhamdulillah, segala puji itu milik Allah. Maka kamu sebelum memuji makhluk, puji dulu siapa? Allah, gitu loh. Maka jangan terbiasa mengucapkan seperti ini nih Pak. Ini kita ditolong orang, atau diselamatkan orang, atau diangkat jabatannya oleh orang, jasa orang lain. Wah Pak, nyun ngapunten matur suwun sanget nek mboten karana panjenengan kula wah dadi kere Pak. Miskin nek mboten kalih panjenengan kula. Nah. Wis nek mboten enten sampean Pak. Padahal dia sendiri yang menciptakan, Allah yang memberikan kekuasaan, Allah pula. Maka Allah lebih didahulukan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Apa Rabbil Alamin artinya? Rabb semesta alam. Makna Rabb itu tidak keluar dari 4 poin. Pertama Al-Khaliq, kedua Al-Mudabbir, ketiga Ar-Razik, keempat Al-Malik. Kan itu kan. Makna Rabb itu pencipta, pengatur, pemberi kecukupan, pemilik. Itu makna Rabb. Kalau Rabb secara bahasa kan artinya pemilik. Rabbil Alamin berarti apa? Rabb semesta alam, maksudnya pencipta seluruh alam. Pantas ya Allah dipuji. Kenapa? Menciptakan langit dan bumi semuanya, angin, awan, matahari, pantas dipuji. Selain menciptakan, memberikan kecukupan pula, ngatur pula. Lihat binatang melata sekecil apapun di muka bumi dikasih rezekinya oleh Allah. Maka pantang orang beriman kok ngeluh, sesuk ora iso tuku minyak piye ya. Loh, binatang jadi kasih. Kenapa? Allah itu Rabbul Alamin, yang memberikan kecukupan seluruh alam. Rabbul Alamin, pencipta, memberi kecukupan, pengatur. Ini semuanya diatur oleh Allah. Pemilik, semuanya ini adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu baru 1 ayat, belum yang lain. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Nah, ini diantara apa tadi?
agar kita itu bisa mentadabburi Al-Quran dengan berapa tadi? 4 poin. Yang pertama apa tadi? Hudurul qalbi. Pertama itu hudurul qalbi dulu, Pak. Antum gak bakalan bisa, Pak, gak bakalan bisa antum mendapatkan keberkahan Al-Quran kalau antum ketika membaca Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, hati antum gak hadir. Gak bakalan bisa itu, Pak. Akhirnya yang terjadi apa, Pak? Ketika seseorang membaca Al-Quran, terkadang ada orang membaca Al-Quran sering, sehari kadang 1 juz 2 juz, saya rutin, Ustaz, tapi tingkah lakunya sama saja, tutur katanya nggak ada bedanya dengan orang yang tidak membaca Al-Quran. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan keberkahan Al-Quran berawali. Kenapa? Karena tidak menghadirkan hati ketika membaca Al-Quran. Menghadirkan hati itu penting, Pak. Loh, saya terbata-bata, Ustaz. Ya walaupun terbata-bata, tapi minimal hadirkan hati, minta khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang ayat azab, menangis. Ayat surga datang, berharap. Nah, terkadang kita ayat azab terkadang ketawa. Giliran ada ayat surga yang lewat menangis. Ini kewalik-walik. Nah, menghadirkan hati ya, akhwah. Menghadirkan hati. Baik. Bismillah. Baik, yang selanjutnya. Poin selanjutnya yaitu mengeraskan bacaan Al-Quran. Ini perkara yang diperbolehkan apabila tidak mengganggu dan kuat menjaga hati, yaitu mengeraskan bacaan Al-Quran itu diperbolehkan selama tidak apa tadi, mengganggu dan mampu menjaga hati. Ini penting ya, wah. Kita dapati sebagian kaum muslimin miris, yaitu membaca Al-Quran keras-keras, kemudian terkadang pakai speaker dipol nih base, tapi tonggone sampingnya loro untu. Menangis itu yang loro untu, menangis bukan khusyuk, apa kumat untu nih. Maka ya nggak boleh. Maka kalau itu mengganggu orang lain maka nggak boleh. Atau yang kedua, mampu menjaga hati ketika membaca Al-Quran. Maksudnya apa? Dari penyakit yang namanya riya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innalladzina yatluna innalladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah yarjuna tijaratan la tabur. Nah, penting ini tentang menjaga niat itu. Jadi ketika kita membaca Al-Quran keras boleh, yang penting catatannya satu, tidak mengganggu orang lain, kedua mampu menjaga niat. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, mulai hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau pernah mengatakan, al-jahiru bil Qur'ani kal jahiri bis sadaqah wal musirru fil Qur'ani kal musirri fis sadaqah. Orang yang terang-terangan membaca Al-Quran maka dia bak seperti terang-terangan ketika sedekah, dan orang yang sembunyi-sembunyi di dalam membaca Al-Quran maka dia seakan-akan seperti sembunyi-sembunyi di dalam sodakoh. Kan masalah bab sodakoh, kita boleh berinfak, beramal itu satu, terang-terangan, kedua sembunyi boleh, dengan syarat apa? Kuat hatinya. Kalau seseorang membaca Al-Quran atau sodakoh, seandainya ditampilkan, dilihat oleh orang lain merusak hatinya, jangan ditampilkan. Makanya sebagian para ulama salaf itu ketika dia membaca Al-Quran, tiba-tiba ada orang datang, apa yang dilakukan? Lempet Quranis dilek nih.
Dia menyembunyikan amal betul-betul, jangan sampai kelihatan oh si fulan baca Quran toh. Enggak. Dia lagi baca Quran, ada orang lain langsung ngumpetin. Sampai-sampai para ulama seperti yang dikatakan oleh Fudail bin Iyad kalau tidak salah, beliau mengatakan ma'alajtu syai'an asyaddu alayya min niyati. Perkara yang paling berat aku obati dari dalam diriku itu adalah masalah bab niat. Karena sebesar amal soleh itu Pak, amal soleh yang paling besar itu akan hilang pahalanya gara-gara niat. Dan ingat, cobaan riya itu akan datang pada 3 tempat, 3 waktu. Apa tadi? Cobaan riya itu akan datang pada 3 waktu. 1, sebelum beramal. 2, ketika beramal. 3, setelah beramal. Ada orang sebelum beramal, dia sebelum udah meniatkan riya, ada. Entah itu status, entah itu perencanaan dari dalam hati. Bismillah, insya Allah guys, nanti malam saya pengen sholat malam jam 2. Statusnya masang duluan, amalnya belum itu. Terkadang ada perencanaan seperti itu. Terkadang ada orang yang dia riyanya di pertengahan amal. Sholat di depan gitu kan. Sholat di depan atau membaca Al-Quran di depan. Ketika nggak ada orang dia khusyuk, benar-benar khusyuk. Dia benar-benar ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala. Tiba-tiba datanglah Pak Camat mampir sama Pak Bupati plus Pak RT temennya. Berubah tuh niat, berubah niat. Berarti ini datang riya, godaan riya di pertengahan apa? Pertengahan amal. Ada godaan riya di akhir amal. Setelah beramal, hajinya sih 20 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu, udah pernah haji itu. Ngomongnya baru sekarang. Lo mah baru umrah kemarin ya. Saya mau udah 20 tahun haji dulu gitu. Sudah lama diomongin. Nah, awas. Bahwasanya riya itu bisa yuhbitul a'mal, membatalkan seluruh pahala amal. Maka hati-hati. Maka hati-hati. Amal apapun itu, sholat. Dulu mah saya sholat malam itu rajin. Dulu itu. Terkadang seperti itu. Umroh, tawaf itu masih nge-live, muter-muter gitu. Labbaik Allah guys. Ketika beramal, maka hati-hati. Maka ikhwah, ya intinya apa tadi? Al-Quran ataupun sedekah boleh kita menjaharkannya dengan syarat apa tadi? Yaitu apa? Mampu menjaga niat. Yang kedua apa tadi? Tidak mengganggu orang lain. Kalau kita membaca Al-Quran keras-keras mengganggu orang lain, namanya zalim. Sekalipun itu ibadah, maka itu namanya zalim. Maka nggak boleh. Perhatikan, Islam itu menjaga kemaslahatan dari perkara yang terkecil. Mengatasnamakan ibadah, kalau itu mengganggu orang lain tetap dihitung zalim. Apalagi yang lebih besar. Apalagi yang lebih besar. Membaca Al-Quran di samping kita terganggu. Contoh, kita membaca Al-Quran, di samping kita ada orang sholat. Kalau punya potensi mengganggu teman kita yang sedang sholat, maka kita berhenti membaca Al-Qurannya. Beri kemaslahatan kepada yang bersolat. Baik. Yang selanjutnya, yaitu mewakafkan bacaan pada akhir ayat. Itu mewakafkan, menghentikan bacaan pada akhir ayat. Ini disunahkan, diperintahkan. Karena Rasulullah SAW dikatakan, yaitu apa? Yaqra'ul Qur'ana ayatan-ayatan. Rasulullah itu ketika membaca Al-Quran satu ayat.
Satu ayat waqaf, satu ayat waqaf, satu ayat berhenti. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Bukan di satu nafas kan. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Enggak. Maka dikatakan di situ sebagaimana yang dikatakan oleh istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dikatakan oleh Ummu Salamah, yaitu karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul Qur'ana ayatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca Al-Qur'an itu satu ayat. Baik. Dan kita tidak boleh tergesa-gesa di dalam membaca Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Kemudian tidak boleh membaca Al-Quran dalam kondisi ngantuk. Awas, hati-hati. Tidak boleh memaksakan membaca Al-Quran dalam kondisi ngantuk. Ini sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, Rasul pernah mengatakan, idza qama ahadukum minal laili fasta'jamal Qur'ana ala lisanihi falam yadri ma yaqul falyattaji'. Kata Nabi alaihi salatu wasalam, apabila kalian yaitu bangun untuk melaksanakan sholat malam, kemudian tidak jelas bacaan Al-Quran yang dibaca karena faktor ngantuk, maka hendaknya dia tidur terlebih dahulu. Berarti di sini ada faedah apa? Ketika beribadah sesuai kemampuan. Ketika beribadah tidak boleh memaksakan. Kalau memaksakan ibadah itu madharat, maka jangan. Maka kata Rasulullah SAW, kalau kamu itu membaca Al-Quran tidak tahu apa yang kamu baca, maknanya berubah-berubah, makna Al-Quran rusak, maka kata Rasulullah SAW, falyattaji', maka hendaknya dia tidur. Kenapa? Demi menyelamatkan kesalahan-kesalahan yang ada dari bacaan yang engkau baca dari Al-Quranmu itu. Maka tidak boleh memaksakan. Tidak boleh apa? Memaksakan ketika dalam kondisi kantuk, dalam kondisi tidak mampu membaca Al-Quran dengan sempurna. Baik. Kemudian yang terakhir adalah sujud tilawah ketika membaca, yaitu ayat sajadah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda melalui hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Idza qara'a ibnu Adam as-sajada fasajada, i'tazala asyaitanu yabki." Apabila seseorang itu ketika membaca Al-Qur'an kemudian melewati ayat sajadah, kemudian dia sujud, maka syaitan itu dia menyingkir sambil menangis. Itu sambil menangis, yaqulu ya wailahu. Wa fi riwayatin Abi Quraib, ya waili. Syaitan menangis dan sambil mengatakan, duhai celaka diriku. Umira ibnu Adam bisujudi fasajada falahul jannah wa umirtu bisujudi fa abaitu faliyan nar. Syaitan mengatakan ketika kita itu melewati ayat sajadah kemudian kita sujud, maka syaitan akan mengatakan, duhai celakanya diriku. Anak Adam diperintahkan sujud kepada Nabi Adam, mereka sujud, baginya surga, dan diriku ketika diperintahkan sujud, aku enggan dan bagiku neraka. Ini kata syaitan. Kata syaitan. Kemudian apa bacaan sujud tilawah itu? Bacaan sujud tilawah adalah sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Ini bacaan sujud tilawah dan insyaallah ini bacaan yang maklum. Dan membaca sujud tilawah ini boleh, yaitu dianjurkan dalam dua kondisi. Satu di dalam sholat, kedua di luar sholat.
Maka di dalam sholat ketika membaca ayat sajadah, boleh kita melakukan sujud tilawah tanpa melalui ruku. Itu ketika kita membaca Al-Quran, contoh di hari Jumat. Di antara sunnah yang dibaca di waktu subuh di hari Jumat adalah membaca surah As-Sajadah. Kemudian yang kedua, rakaat yang kedua adalah surah Al-Insan. Ketika membaca surah As-Sajadah, melewati ayat sajadah, maka diperintahkan untuk sujud, disunahkan untuk sujud tanpa ruku. Ini diantara sunnah. Dan membaca doa sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Maka syaitan akan menyingkir sambil menangis dan mengatakan, celaka diriku, anak Adam diperintahkan sujud untuk Nabi Adam, mereka mau sujud dan baginya surga, dan diriku diperintahkan sujud tapi aku enggan dan bagiku neraka. Dan ayat sajadah adalah ayat yang tidak disukai oleh syaitan. Itu ayat sajadah adalah ayat yang tidak disukai oleh syaitan. Maka bersujudlah ketika kita melewati ayat apa? Sajadah. Taib. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.